Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya, saudara. Perlu saya menegaskan kepada saudara sekalian atau kepada kita semua, juga tentu kepada diriku sendiri. Pertanyaan adalah, mengapa orang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Pertanyaan ini sekilas hanya biasa-biasa saja, tetapi ini sangat penting bagi perjalanan kehidupan kekristenan kita, saudara. Karena puncak dari kehidupan kekristenan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Mengapa, saudara? Tentu yang paling pertama, saudara, karena masih ada kedagingan yang belum dimatikan. Karena belum mematikan keinginan-keinginan daging. Ya, tentu di dalamnya itu memuat hawa nafsu, cita-cita, kesombongan, harga diri. Ini yang membuat seseorang, saudara, tidak mungkin dapat dijumpai Tuhan. Kalau seseorang tidak mematikan keinginan-keinginan daging ini, tidak mungkin dapat dijumpai Allah, saudara. Saya melihat diri saya sendiri, saudara, kalau masih memiliki peluang-peluang nafsu yang liar, cita-cita yang liar. Tentu cita-cita di sini, saudara, harus cita-citanya harus cita-cita yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukan tidak boleh punya cita-cita. Karena cita-cita yang benar itu cuma satu, menjadi serupa dengan Yesus. Entah saudara menjadi security, menjadi loper koran, penjual kue di jalanan, pedagang di pasar, entah menjadi petani, pelaut, apapun profesimu, cuma satu cita-citanya, menjadi seperti Kristus. Titik. Kalau seseorang berjuang memiliki cita-cita menjadi seperti Kristus, tentu Tuhan akan memperlengkapi kita dengan fasilitas-fasilitas yang membuat seseorang tidak jatuh dalam dosa. Kalau seseorang dari kecil sudah memiliki cita-cita yang salah, coba saudara perhatikan, sampai mati dia tidak menjadi serupa dengan Yesus. Nanti yang menjadi kemegahan atau kebanggaan itu adalah prestasi dunia. Bagaimana aku punya mobil mewah loh, bagaimana aku punya rumah bagus loh, bagaimana aku bisa memiliki pendidikan tinggi loh dari luar negeri. Di belakang namaku, saudara, berderet gelar-gelar. Bahkan dari depan ada profesor, doktor baru di belakang itu. Itu yang dibanggakan, saudara. Itu daging semua. Bukan tidak boleh punya. Tapi orang mencari kemegahan semua, rata-rata dari semua hal itu. Padahal kalau Paulus bahasakan di dalam 2 Korintus 12, saya pun terhenyak dengan membaca. Ini 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12
Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Dia lebih senang, saudara, dalam kelemahan-kelemahan ini. Ini ayat 9 lah. Dimulai dari 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kebalikan dengan orang-orang Kristen duniawi. Justru Paulus bermegah dalam kelemahannya. Ketika dia memikul beban pekerjaan Tuhan yang begitu berat, dengan tekanan siksaan, bahkan pernah mengalami kelaparan. Wah, banyak penderitaan, itu kemegahan dari Paulus. Tapi orang Kristen hari ini, saudara, kemegahan itu adalah bagaimana aku bisa meraih dunia ini. Apa itu tidak terbalik, saudara? Tidak mengatakan salah saudara punya rumah bagus, punya mobil mewah. Tapi kalau untuk kemegahan, saudara berkhianat kepada Allah. Saudara bukan orang Kristen sejati. Karena kemegahan kita cuma satu, Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan kemegahan dalam kelemahan itulah aku bermegah dalam kelemahan. Tapi orang hari ini terbalik. Jangan dibolak-balik, saudara, firman Tuhan itu jangan dibolak-balik. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, penderitaan, siksaan, karena kita memikul pekerjaan Tuhan, berjuang untuk hidup suci, hidup kudus, justru kita bermegah di situ. Bangga. Kebanggaan kita di situ. Tapi kebanggaan banyak orang, saudara. Aku kalau menikahkan anak, wow, lihat tuh acara besar loh. Yang hadir itu gubernur, menteri. Bangga. Nanti malam itu loh banyak sekali yang datang, muda-muda, bikin pesta ria, mabuk-mabukan, bangga dengan pesta besar. Berapa uang pengeluaran biaya pesta? Ada ratusan juta. Itu kebanggaan manusia duniawi. Sedih. Sedih, saudara. Kalau kita mau setarakan dengan kelasnya Paulus, jauh, saudara. Itu daging semua. Orang-orang begini sulit dijumpai Allah. Tak bisa. Yang pertama itu, mengapa orang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Karena masih ada kedagingan yang belum dimatikan. Yang kedua, ini penting. Tidak ada kehausan akan Tuhan. Kalau sudah begini, sudah kartu mati. Saudara mau bangun pun berhitung mau bangun pagi. Berhitung alarm sudah berbunyi, engkau tetap tidur. Karena saudara tidak haus akan Tuhan. Bahkan mungkin yang ikut doa pagi ini nanti tinggal 5 menit baru bangun. Tidak sikat gigi, tidak cuci muka, tidak ganti pakaian, langsung duduk di hadapan Allah. Saya, saudara, sebelum saya melayani di YouTube ini, setiap kali saya mau menghadap Tuhan, saudara, buru-buru saya harus membersihkan tubuh, menyikat gigi, ganti pakaian, saudara. Walaupun tidak harus pakaian yang bagus, tapi saya merapikan diri. Saya nyisir rambut karena saya mau menghadap Bapa. Karena aku haus akan Dia. Kalau saudara menghadap Tuhan dengan sembarangan, saudara tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Saya menghargai Bapak lebih daripada camat, lebih daripada menteri, lebih dari presiden, lebih dari seorang milioner. Saya menghormati Bapak Yahweh. Kalau saudara sembarangan menghadap Bapak, kamu tidak bisa memiliki kehausan akan Tuhan.
Kau berhitung. Cintamu tidak kuat, tidak bergairah. Nanti pelayananmu sembarangan. Kalau kamu sebagai seorang pendeta, kau sebagai gembala jemaat, pelayananmu mati. Tidak bertumbuh. Kalau pemain-pemain musik begini, multimedia, singer, worship leader, kamu tidak memiliki kehausan dan tidak menghormati Allah, pelayananmu tidak punya api. Tidak ada api, padam. Dia bergairah. Karena kamu tidak haus akan Tuhan. Kamu haus pelayanan, kamu haus jabatan, kamu hanya haus akan uang, kamu hanya haus soal air-air mineral duniawi, tapi kamu tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Tuhan merasa di hati. Aku mencintai, apakah dia mencintai aku itu tidak? Rasa. Pasangan suami istri saja menikah, dia bisa rasa suamiku sudah tidak mencintai aku, istriku sudah tidak mencintai aku. Bisa rasa, tidak perlu diucapkan. Dari tindakan dan kelakuan sudah menunjukkan kamu tidak mencintai aku lagi. Makanya saya kalau dalam pelayanan saya strict sekali. Strict. Soal kameramen, soal multimedia terganggu. Musik. Karena kalau kita makin suci, lalu orang di sekitar kita tidak mau suci, berantakan saudara. Berantakan pelayanan. Nanti terlambat, ugal-ogahan saudara. Main-main. Nanti orang-orang begini tersingkir sendirinya. Atau Tuhan bisa hajar. Milikilah kehausan akan Tuhan saudara. Tidak mungkin setiap hari saya harus berbicara kepada saudara sekalian. Jam 3 saya sudah bangun. Kalau dia lewat 5 menit, saya melatih diri saya sendiri. Mungkin di Jakarta baru jam 2. Jam 3 saya sudah bangun saudara. Bersih badan, menghadap Bapak. Setelah itu 4:30 saya harus mandi. Untuk syuting seperti ini. Dan setelah itu saya harus ke sekolah. Bayar harga saudara mencintai Tuhan. Orang-orang begini tidak mungkin dipermalukan Allah. Sesulit-sulit apapun. Bahkan kalau saudara terlilit hutang, Tuhan akan menolong kamu. Di tengah kesukaran dia akan membela kamu. Sebab dia Allah yang besar. Kalau dia pernah membelah laut Teberau. Dia pernah merobohkan tembok Yeriko. Hanya persoalan-persoalan kecil dia akan tolong kamu. Kalau kamu tahu menghargai Allah. Engkau sakit dibela. Serius. Tapi kalau kamu tidak menghargai Tuhan, sorry. Dia tidak akan pernah menghargai kamu. Karena kamu hanya asal-asalan. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga adalah, kenapa orang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Karena tidak serius berurusan dengan Tuhan. Amsal 1 ayat 28-30 dikatakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Karena kamu tidak serius. Butuh keseriusan mencari Tuhan. Bapak Eras mengatakan, mencari Tuhan itu seperti mencari jarum dalam jerami. Tidak mudah. Dan saya praktek itu berat sekali. Di doa pagi saya berkata, Tuhan, sudah bertahun-tahun saya mau ngikut Engkau. Betapa sulit merasakan hadirat-Mu. Betapa sukar. Tuhan berkata, kamu harus serius. Kalau kita menjadikan dia permata yang indah, mutiara, kita harus berjuang mencari. Karena tidak gampang, mutiara itu cuma dipungut di pinggir jalan. Mutiara bukan sembarangan di tempat-tempat. Itu diperjuangkan saudara, menemukan mutiara itu. Tapi kalau engkau tidak menjadikan mutiara, engkau tidak akan mungkin berurusan dengan Allah dengan benar. Camkan ini. Oleh karena mereka benci kepada
pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Wah, itu ketiga, saudara. Ya, saya kira cukup, saudara.